wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari panitia. Selamat malam Pak Bayu juga. Malam. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Satria. Di sini kan seperti yang kita tahu sendiri, tidak semua orang punya lahan, terutama mungkin orang yang tinggal di perkotaan. Jadi dari saya sendiri, saya memiliki visi untuk mewujudkan pertanian untuk orang-orang yang tidak punya lahan ataupun memiliki lahan minim seperti di halaman rumah. Nah, pertanyaan saya, sistem pertanian seperti apa yang bisa dilakukan untuk di kasus seperti ini? Karena seperti yang saya lihat sendiri, banyak juga orang-orang di perkotaan itu yang memiliki semangat tani tapi terhalang di ketidakpunyaan atas lahan. Betul. Iya, mungkin ada lagi Mas mungkin? Yang ini sebenarnya juga amanah dari RT saya sehingga saya tanyakan ke Pak Bayu juga. Karena dari pikiran saya yang kemarin saya sampaikan itu masih dalam pikirannya masih dalam untuk menggunakan vertical farming, tapi saya masih stuck di situ juga Pak untuk lebih efektifnya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir bertani itu butuh tanah yang luas. Itu salah. Bertani itu adalah, tadi saya mulai dengan kata tanggung jawab. Ketika kita membuat konsep tentang kata bertanggung jawab, berarti yang kita olah pertaniannya dari LRT, limbah rumah tangga. Terus yang kedua, perlu diingat baik-baik Bapak Ibu. Orang seringkali punya cita-cita yang tinggi, itu bingung memulai. Karena apa bingung memulai? Karena cita-citanya terlalu tinggi. Keinginannya terlalu tinggi. Saya dulu juga sama. Bayangkan, ketika saya usia 16 tahun Bapak Ibu, cita-cita saya bangun pertanian Indonesia. Keren enggak cita-citanya? Keren. Akhirnya dari ini anak usia 16 tahun, saya sampai heran waktu itu Bapak Ibu. Saya itu mulai menghitung. Yang saya hitung karena tujuannya adalah melatih petani. Yang saya bangun adalah center. Atau kita sebutnya pusat pelatihan. Yang saya hitung biayanya pusat pelatihan. Saya harus punya tanah 11 hektar. Itu kalau saya bangun tempatnya, saya bangun semua sistemnya, kandangnya, ayamnya, sapinya, bebeknya, sebenarnya sama puyuh sih. Puyuhnya, ikannya, dalam satu lingkup. Karena itu waktu itu saya butuh uang 12,5 M. Anak SMP kelas 3. Buat program seperti itu kira-kira nyampe enggak kira-kira? Saya pelihara ayam sudah jadi ratusan, dari 3 ekor itu mulai ketika saya usia 16 tahun. SMA saya pindah di kota karena tempat saya itu di desa yang sangat tandus. Ini ada tetangga-tetangga desa saya. Kalau orang dibilang di Mojokerto, desanya kecamatannya Ndawar Blandong. Sebutan nomor 1, enggak pernah mandi. Loh kenapa kok saya katakan tidak pernah mandi? Ketika saya masih SMP, SMA, pada zaman itu Bapak Ibu orang untuk ngambil air harus antri. Sampai jam 3 pagi karena tidak ada air. Tanahnya tandus, tanahnya kering. Saya mau katakan jujur, saya membangun pertanian ini dari tempat tertandus di Mojokerto. Kalau ada pejabat masuk Mojokerto berarti lagi masuk kota yang di tempat saya. Tetapi percayalah, yang saya lakukan waktu saya masih kecil saya belum tahu sampai level hari ini. Tetapi ketika saya SMA mulai berubah lagi. Ketika saya mulai lulus SMA berubah lagi. Saya sebenarnya beli tanah 11 hektar di mana-mana itu mulai saya lulus SMA. Saya kuliah itu setiap bulan bisa beli tanah 1 hektar loh Bapak Ibu. Gara-gara visi ini. Saya menjadi petani cabai, petani kacang panjang, petani bawang itu waktu saya masih kuliah.
Jam 3 pagi itu saya nyemprot Brambang Bapak Ibu. Jam 6 saya kuliah. Pulang dari sekolah, dari kuliah, saya ke pasar. Pendapatan saya waktu itu ya lumayan ngeri loh. Sehari 1,5 juta loh Bapak Ibu. Gaji pegawai masih 400.000 sebulan. Jadi saya bisa beli tanah setiap bulan. Tapi kerennya satu, bisa beli tanah tidak bisa bangun. Namanya masih anak-anak ya. Tapi ya sudah terlanjur beli tanah di mana-mana. Gitu. Terus yang kedua, akhirnya ini program ini tidak jadi-jadi. Saya belum bisa ciptakan training center. Karena apa? Ya memang belum waktunya. Seandainya waktu itu jadi, mungkin saya jadi orang yang sombong. Terus yang kedua, ilmunya tidak jangkep. Gara-gara saya gagal di pertanian, saya peternakan. Minta maaf, rumah kos saya waktu saya kuliah, bawahnya meja komputer mesin tetas ayam, atasnya meja komputer mesin tetas ayam, bawahnya kasur mesin tetas ayam. Pernah suatu hari libur 3 hari saya tidak pulang ke kos-kosan Bapak Ibu. Pemilik kos marah dengan saya. Biasanya ayam itu begitu netes saya pindah. Hari itu kan saya tidak ada di rumah. Dia bingung satu kos-kosan semua. Kok banyak ayam suaranya? Tidak tahu kalau kamar saya gudangnya mesin tetas. Ini fair. Ini tahun 90-an, 91 itu. Gara-gara saya terlalu sering gagal, akhirnya saya bisa menjawab semua pertanyaannya Bapak Ibu. Seandainya pada zaman itu saya dibuat berhasil, insya Allah ilmu saya tidak sebanyak ini hari ini. Dari sana itu butuh bertahun-tahun Bapak Ibu, baru bisa berkata alhamdulillah, dulu pernah gagal. Di batuk saya ini tulisannya itu orang gagal. Loh benar. Siapa yang tahu kalau saya gagal? Keluarga saya. Orang tua saya. Bahkan gara-gara saya dulu terlalu sering gagal. Ini saya cerita jujur. Ketika banyak orang sekolah di Mojokerto, di tempat saya, minta maaf, 17 negara yang sudah datang ke sekolah saya. Bule-bule itu datang ke tempat, kan ketemu orang tua saya. Tahu komentar bapak saya pada waktu itu. Orang-orang ini loh bu ajari opo gitu loh Bapak Ibu. Loh jujur. Bapak saya sendiri yang berkata begitu. Ya namanya bule datang ke desa gitu kan heboh tuh Bapak Ibu. Dan 17 negara. Hampir semua asosiasi organik dunia itu pernah datang ke tempat saya. Untuk sama-sama belajar, sama-sama diskusi tentang yang namanya integrated farming. Istri saya bilang ke saya, kamu itu kayak orang gila saja ngomong pertanian, gitu Bapak Ibu. Fair. Kenapa kok dikatakan gila ngomong tentang pertanian? Saya cerita ini. Ini tinggal, saya rumah di kota Bapak Ibu. Rumah di kota padat atau tidak? Tidak punya tanah kan? Tidak punya tanah. Jadi kalau di kota, ini saya ceritakan jujur. Ketika saya masih kontrak rumah saya ngajari orang jadi miliarder, petani miliarder ketika rumah masih kontrak. Alhamdulillah saya ngajar ribuan orang, tidak ada yang tanya satu pun, Pak Bayu sudah jadi miliarder atau belum. Alhamdulillah. Di mana saya memulainya? Bukankah tanggung jawab itu tidak besar Bapak Ibu? Kalau cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarga, butuh tanah besar atau kecil? Kecil. Yang saya sebut dengan nama keyhole. Lubang kunci. Tahu lubang kunci? Klik gitu. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menjalankan program yang besar, untuk bisa menjadi miliarder yang besar, yang betul-betul sukses, mulai dulu buka kuncinya. Di mana buka kuncinya yang saya sebut dengan nama 3x3. Ada apa di dalam 3x3? Ada 17 tanaman wajib. Nanti biar di-share di grup.
yang menjadi kebutuhan keluarga. Terus yang kedua, kenapa saya katakan ini sebagai lubang kunci? Bapak Ibu tidak perlu berharap bisa tanam 1 hektar. Kalau tanah 9 meter persegi belum bisa ngerjakan. Apa yang kita kerjakan di sini? Pupuk mulai buat sendiri, mandiri. Benih mandiri. Percayalah, kalau Bapak Ibu belajar program integrated farming yang saya ajarkan, Bapak Ibu jadi orang terpelit deh sedunia. Itu goal saya. Kenapa saya katakan jadi orang terpelit ke dunia? Ada orang buang sampah, aduh sayang sekali ya kok dibuang. Bapak Ibu bisa lihat rumput, sayang sekali ya kok tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu bisa lihat sampah apapun, Bapak Ibu akan berkata sayang tidak dikelola. Tapi harus lakukan ini dulu. Kenapa saya katakan jadi terpelit di dunia? Coba bayangkan, ibu-ibu pernah beli sayur yang ada akarnya enggak? Sering kan? Seandainya bawang pre, tahu ya, bawang daun gitu ya. Dipakai enggak akarnya? Tidak. Kalau istri saya masak dan pakai bawang pre, bawang daun, dia potong, akarnya saya ambil, saya tanam 1 polybag. Bapak Ibu kalau beli bawang merah, bawang putih pernah tukul enggak? Pernah tumbuh sendiri enggak? Diapakan biasanya? Dibuang. Gara-gara kalau kita cinta ini buat polybag lagi. Ini di kota. Pernah beli kangkung Bapak Ibu? Akarnya pernah yang cabut ada enggak? Saya tanam kangkung cuma dari akar. Karena tanah saya cuma 9 meter persegi, ini pun di dalam pot. Karena semua sudah dipaving. Paham maksud saya? Enak mana? Punya 1 hektar atau 9 meter persegi? Loh, saya mau tanya jujur. Begini. Ini pertanyaan sepele tapi sulit jawabnya. Kalau orang yang ngerti, lebih enak yang 9 meter. Karena begini loh Bapak Ibu. Bukankah kita ini dilihat sama Gusti Allah? Dilihat atau tidak? Bangun tidur, kerja, apapun dilihat enggak sama Gusti Allah? Kalau kita belum dikasih rezeki yang 1 hektar, kita cuma dikasih 9 meter persegi, bukankah harusnya kita berkata, alhamdulillah tugas saya tidak terlalu berat. Lah kalau punya cuma 9 meter persegi, terus dirawatnya sebagus mungkin, kira-kira ditambahin enggak sama Gusti Allah? Pasti atau tidak? Bagaimana caranya? Tanahnya Pak, minta maaf. Tanah aja lo enggak ada. Media itu lo enggak ada. Gara-gara enggak punya media, yang kita punya cuma limbah rumah tangga, saya ngumpulkan Bapak Ibu daun-daun yang di jalan. Saya olah jadi kompos. Dari kompos saya jadikan media. Media saya rubah lagi, saya tambah lagi, saya olah lagi, saya olah lagi, saya olah lagi. Sehingga dalam 3 kali 3 semua tanamannya bagus. Kenapa kok bagus? Karena saya pengangguran. Ada ulat 1 aja saya malam-malam saya senteri, saya bunuh. Hama enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tanahnya 3 kali 3. Di rumah Bapak Ibu, karena masak terus ini. Saya ngumpulkan botol-botol mineral gini nih, air mineral Bapak Ibu. Sampai kayak rumah saya itu kayak rumahnya pemulung. Fair. Saya kumpulkan itu, kalau sudah lama sampai jamuran, itu yang saya pakai nyiram. Tanamannya tambah lama, tambah bagus. Tetangga lihat, betul atau tidak? Tanya, ini pupuknya apa kok bisa sebagus ini? Loh pupuknya buat sendiri. Loh buatnya gimana? Di rumah saya punya 2 kamar mandi. Ada 1 yang saya korbankan jadi laboratorium produksi pupuk. Isinya apa Bapak Ibu? Sampah. Kapan saya kerjanya kalau buat produksi? Buat nutrisi, buat set PT, buat pupuk macam-macam. Kapan saya kerjanya? Jam 12 malam.
Kenapa kok harus jam 12 malam ke atas? Pas pabrik buang limbah. Jadi kalau ada bau biar tetangga yang disalahkan pabrik. Lu fair, tetangganya penuh Pak. Kalau saya kerja siang hari orang-orang pasti komplain. Jadi ketika saya ngaduk itu mesti jam 12 malam. Baunya itu luar biasa Bapak Ibu. Nah gara-gara saya kembangkan cara ini. Sekarang ini kalau di kota namanya agak keren. Namanya urban farming. Kalau urban farming yang hari ini dipelajari orang, semuanya beli. Pakai rock wall, betul ya? Semua kokopit dan lain sebagainya. Bukan saya katakan salah. Tetapi itu melanggar teori saya. Buat dari apa yang ada. Gara-gara saya tahu buat itu semua Bapak Ibu. Tetangga saya mulai pelihara ayam. Minta maaf, rumah saya betul-betul di kota. Ya lumayan luas sih, 300 meter. Tapi full bangunan. Depan aja yang kosong sama garasi mobil. Gara-gara saya pelihara 1 ekor ayam. Itu telur Bapak Ibu. Di luar ndak ada kandang. Akhirnya saya taruh di bawah kompor. Istri saya marah sama saya. Dia bilang begini, ini ayam kalau ndak pindah nanti naik ke atas kompor. Saya mulai kalau Bapak Ibu tanya, dari mana teori ayam saya ciptakan? Dari 1 pasang. Itu pun diberi orang. Gara-gara itu saya taruh di rumah orang tua saya. Tapi yang tidak berhenti saya ceritakan ke tetangga. Yang saya ceritakan apa? Teori 10 ekor ayam menjadi miliarder. Nah sama, Bapak Ibu ketika buat namanya urban farming ini bukan untuk income. Tapi ini untuk kebutuhan dapur. Kalau pupuknya bagus, ngolahnya bagus, hasilnya bagus enggak kira-kira? Bagus. Berilah yang terbagus untuk keluarga kita. Rezeki ada yang bagi. Ketika ini saya melakukan ini sama Gusti Allah dikatakan lulus Bapak Ibu. Mulai tetangga cerita, Pak itu loh tanah kosong sebelahnya makam. Kalau Pak Bayu mau bertani silahkan di sana. Lah mulailah saya bertani. Dari mana bertaninya? Karena saya tidak punya lahan, dipinjemilah lahan. Dari situ pelihara ayam, saya ngajak warga. Akhirnya apa? Bapak Ibu yang kepingin jadi orang hebat. Bapak Ibu yang kepingin jadi orang terkenal. Nanti duduknya sama kepala dinas, duduknya sama bupati. Caranya sepele. Mulailah jadi pemulung. Ini yang saya lakukan dulu. Saya titip ke tetangga-tetangga saya timba Bapak Ibu. Pak Bu, tolong kalau buang sampah di sini. Setiap hari saya ambil. Langkah kedua setelah kita punya keyhole ini Bapak Ibu. Keyhole sudah pasti bagus enggak kira-kira karena lahannya sempit. Kalau tiap hari dipupuk, dirawat dengan bagus pasti bagus enggak? Langkah kedua, kita punya namanya penghasilan harian. Penghasilan harian enggak perlu luas, cukup 300 meter persegi. Kenapa 300? Karena dulu tanah yang dipinjami orang luasnya cuma 300. Kali itu saya jadikan kayak kitab saja ini. 300 meter persegi, saya mulai berpikir bagaimana saya bisa menciptakan gaji. Kenapa sih orang tidak mau cita-cita jadi petani? Karena tidak punya gaji. Loh Pak, pekerjaannya petani banyak. Banyak, tidak ada yang bayar. Betul atau tidak? Bapak Ibu kalau mau cari pupuk terbagus, nyapu jalan itu sudah luar biasa loh Bapak Ibu. Sampahnya banyak tidak di jalan itu? Banyak. Coba jalannya 1 RT disapu tiap hari, orang kasihan semua lihat Bapak Ibu. Loh fair. Nanti alasannya kan begini, saya tidak punya tanah Pak, saya tidak punya bahan pupuk Pak. Bukan tidak punya, tidak mau. Coba deh dari sini, nyapu jalan dari gang ke gang, disapu. Terus habis itu tetangga bilang, Pak kenapa kok nyapu jalan? Alasan yang lebih bagus Bapak Ibu.
Ini yang saya dulu lakukan. Daripada nganggur saya cari keringet biar RT-nya bersih. Tetangga lihatnya kayak orang apa? Kalau zaman sekarang, orang kan kepengen praktis karena merasa punya uang. Beli kokopit, beli rockwool. Untuk media, komposnya beli. Ilmunya dari mana? Nggak ada. Ini loh cara supaya dikasihani Gusti Allah. Sapu jalan. Akhirnya Bapak Ibu, enggak sampai 2 minggu, tetangga-tetangga ikut nyapu depannya masing-masing. Terus habis gitu yang keren lagi satu, ini loh Pak sudah saya sapukan. Saya nyapu itu jam 4 pagi Pak. Subuhan itu, saya nyapu. Saya kumpulkan. Gara-gara apa? Tidak punya media. Saya sirami, waktu itu saya ngajarin buat pupuk itu begini Bapak Ibu. Buat ukuran 1x1, dibuat Pak jaring-jaring kayak bambu begini. Ini sampah tumpuk di sini, kasih tanah sedikit, siram dengan air beras. Tumpuk lagi besok, siram dengan air beras. Tumpuk lagi besok sampai penuh. Setelah penuh ditutup terpal atau tutup plastik biar tidak kehujanan. 1 bulan dia sudah jadi namanya emas hitam. Bisa dibayangkan enggak sayuran yang kita pakai pupuk ini bagus atau tidak? Pasti bagus sekali. Bukan hanya bagus, bagus sekali. Namanya kangkung sampai bisa keluar duri Bapak Ibu. Namanya bayem, lebar daunnya itu padahal bayem biasa, segini nih. Kayak raksasa. Namanya kacang panjang bisa 1 meter Bapak Ibu. Terong itu buahnya luar biasa manis. Ketika saya melakukan itu, tetangga-tetangga saya bilang, agak orang stres. Tapi saya tetap melakukannya. Singkat cerita, 3 tahun rumah yang saya kontrak bisa saya beli. Tahun berikutnya saya sudah jadi miliarder. Dulu orang-orang yang bantu saya nyapu jalan, sekarang hormat semua Bapak Ibu. Ternyata yang dilakukan susah Pak ya. Loh kok susahnya yang diingat? Apakah dari tetangga saya ada yang niru? Tidak ada. Benar. Akhirnya jadi pergunjingan. Pak Bayu tuyulnya banyak ya. Benar Pak. Setiap tahun saya bisa beli rumah. 6 bulan sekali saya beli mobil. Karena tambah besar. Rumahnya saya rubah jadi istana. Saya mau katakan fair buat Bapak Ibu. Ketika saya ngerjakan 300 meter persegi ini, apa yang saya bangun? Market. Banyak loh hari ini pengangguran-pengangguran yang berkata tidak punya modal, tidak ada yang nyuruh kerja, padahal tanahnya banyak kalau di desa. 300 meter persegi ini Bapak Ibu sudah sama dengan gaji UMR. Kalau orang tanya ke saya, Pak Bayu butuh berapa hari untuk kita bisa jadi miliarder? Pertama, langkahnya untuk bisa punya gaji harian hanya butuh 40 hari. Saya minta maaf, bangun perusahaannya masing-masing. Apa sih yang dikatakan perusahaan? Perusahaan itu bukan pabrik Bapak Ibu. Perusahaan itu bukan bangunan Bapak Ibu. Perusahaan itu adalah sistem yang bisa menghasilkan uang. Ketika saya punya tanah 300 meter persegi, saya dipinjemi tetangga saya. Saya ciptakan tanah ini menjadi penghasilan harian supaya saya bisa punya gaji. Ada yang minta maaf, ada yang pegawai pabrik di sini? Ada. Kerjanya berapa jam Mas? 8 jam, pasti ya. 8 jam itu kerja atau duduk-duduknya 6 jam, kerjanya 2 jam? Loh, ini pertanyaan serius.
Ketawanya juga serius. Kerjanya 6 jam, istirahatnya 2 jam ya mungkin ya. Saya mau tanya, kalau tanah 300 meter dikerjakan 8 jam sehari, kira-kira rumput sempat tumbuh atau tidak? Halo? Saya tanya serius. Tanah 300 meter, anggap aja 10 kali 30, diputeri selama 8 jam sehari. Kira-kira rumput sempat tumbuh atau tidak? Pasti bersih, betul? Masih bisa enggak setiap hari kita senteri, kita lihat ada ulat, ada macam-macam, bisa ngontrol enggak tanamannya? Saya minta tolong. Kalau cuman kepingin gaji UMR dan jadi bos, saya butuh cuma 300 meter persegi. Ditanami apa? Ada 3 pertanyaannya. Tanamlah tanaman yang dibutuhkan orang. Yang kedua, tanaman yang pasti laku. Yang ketiga, tanaman yang paling murah. Kenapa saya harus cari tanaman yang paling murah? Kalau orang Indonesia seneng tanam yang mahal atau yang murah? Kalau semua orang tanam mahal, silahkan tanam yang mahal-mahal. Bapak Ibu cari tanaman yang paling tidak dihargai. Kenapa kok begitu? Biar persaingan bisnisnya tidak banyak musuh. Paham maksud saya ya? Yang pasti laku. Bisa bayam, bisa kangkung, bisa sawi, bisa apapun. Yang pasti berhasil. Dan harganya paling murah. Kenapa orang Indonesia itu kalau harga murah tidak mau tanam? Itu ciri Bapak Ibu. Terus yang kedua, seandainya saya tanam bayam deh. Jarak tanam bayam itu kan 6, ini seandainya 80 cm, ini 1 meter. Jarak tanamnya 5 cm persegi. Jadi ke sini ada 16, ke sini ada 20, total 320 tanaman. Per meter kali 80 cm. Seandainya ada yang hidup, ada yang mati, sisa 200. Pernah beli bayam Bapak Ibu? Berapa satu ikat? 1000 ya? 1000 itu isi berapa? Enggak pernah ngitung Pak. 1000 itu isinya biasanya cuma 10 biji. Jadi 1 meter, anggap aja 1 meter persegi bisa keluar 20 ikat. Kalau yang lain jual 1000, saya minta tolong jual 500. Supaya apa? Jual yang murah biar dikatakan orang bodoh. Tuh, jadi marketing itu harus jadi bodoh dulu. Siapa yang kepengen besar Bapak Ibu? Yang pengen laris, jualah semurah mungkin. Jadi kalau harganya 500 kali 20 ikat, 1 meternya ketemu berapa? 10.000. Setiap hari karena luasnya 300, anggap aja umurnya bayam 30 hari, enggak sampai. 25 hari sudah panen, punya cadangan di sana. Jadi kali 10, ketemu berapa? 100.000. Bukankah 100.000 sudah gaji UMR Bapak Ibu? Betul atau tidak? Banyak lagi pertanyaan lagi. Loh Pak, bagaimana cara menjual? Kalau kita tidak berjuang, tidak akan laku. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu sudah mulai tanam sayur, setiap hari ke tetangga. Sambil minta sampah dipakai untuk pupuk, sambil cerita. Saya lagi tanam sayur. Icipi mereka dulu. Kasih mereka dulu. Percayalah, tidak sampai 2 bulan jualan sayur pasti laris. Kenapa kok laris? Wong setiap hari cuman jual anggap aja 200 ikat. 1 RT lunas Bapak Ibu. Loh Pak kan malu, wong kerja itu lebih malu kok kalau jadi marketing, betul atau tidak? Nah, pertama sengsara buka pasar. Pertama sengsara kita harus mengolah ini.
Tetapi di kemudian hari orang akan antri. Karena apa? Sayurnya ternyata beda. Rasanya ternyata beda. Sayur organik ternyata lebih enak, lebih manis, lebih lembut. Dan ketika sayur saja nanti tetangga bilangnya beda lagi. Kok cuman bayem terus coba? Ya tenang, kita akan tambahkan yang lain. Biasanya ketika sudah bilang tambahkan yang lain, Gusti Allah akan tambah tanah. Fair Bapak Ibu. Dari cara inilah kita berkembang. Banyak orang berkata kok sulit sekali caranya Pak. Orang jadi miliarder itu tidak ada yang mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti pelihara ayam juga sama kok, percayalah. Pertama kali habis produksi dipermainkan tengkulak. Kalau tidak niat menata pasar dari bawah. Syukur-syukur kalau program kami Bapak Ibu setelah 300 meter Bapak Ibu naik tingkat. Namanya 1005. 1005 ini 5 juta itu sebenarnya 10 tahun lalu. Cerita ini saya buat. 10-15 tahun yang lalu konsep 1005 itu. Sebenarnya sudah tidak relevan dengan kata 1005. Sekarang harusnya 1010 atau 1015. Saya juga sama Bapak Ibu. Gara-gara satu petak sawah yang dipinjamkan ke saya dipinjami lagi lebih besar. Ini kalau ini nyewa saya. Saya nyewa 1000 meter. Saya tanaminya sudah macam-macam. Pasar saya di mana? Di sekeliling rumah saya. Alhamdulillah, tidak sampai lama, akhirnya saya bisa bangun training center. Walaupun saya tidak pernah punya uang 12,5 miliar. Waktu itu uang saya tinggal 5 juta Bapak Ibu. Saya panggil tukang. Saya bilang ke seluruh tukang saya, hari ini uang saya 5 juta. Tapi saya kan bangun training center. Kalau uang saya habis, kita berhenti. Tetapi Bapak tahu enggak keajaiban yang terjadi? Gara-gara uang 5 juta tadi. Itu saya bangun 2011. Saya bangun. Hingga hari ini 2024 saya tidak pernah berhenti membangun. Bukan lagi satu training center. Sudah banyak tempat training center yang habis miliaran yang saya bangun. Kenapa kok saya bisa melakukannya? Karena saya dikasihani Gusti Allah, karena saya orang bodoh. Orang bodoh itu apa tuh Bapak Ibu? Orang yang nurut. Itu loh bodoh. Tapi lihatnya beda. Bodoh nurut siapa? Kan gitu toh? Kalau bodoh nurut Gusti Allah itu seneng Bapak Ibu. Ngalem jadinya. Betul atau tidak kira-kira? Jadi berani. Ada enggak orang yang berani slogan seperti saya? Pekerjaan saya sekarang apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Berani Bapak Ibu begitu? Nanti sebentar lagi. Kalau sudah terpaksa jadi kaya. Kenapa kok harus dihabiskan Pak? Karena tidak mau jadi kaya. Kalau di tabungannya Bapak Ibu nolnya di atas 9, tenang enggak jiwanya? Di atas 9 berarti 1 miliar ke atas gitu. Bahagia enggak kita? Damai enggak kira-kira? Damai. Tapi ingat, di balik kata damai itu bahaya. Apa yang paling bahaya? Jenengan enggak butuh Tuhan. Jenengan enggak butuh Gusti Allah. Tetapi kalau uangnya dihabiskan terus, doanya terus atau tidak? Apa yang kita takutkan? Ditinggalkan oleh Gusti Allah. Kenapa saya selalu menghabiskan uang-uang saya yang masuk? Karena saya tahu itu uang titipan. Kalau saya ditanya, uangmu kemana? Sudah saya kembangkan. Supaya apa? Bermanfaat bagi banyak orang. Saya punya uang di sini seandainya 100 M Bapak Ibu. Apa gunanya? Siapa yang untung? Bank. Tetapi ketika uang ini saya sebar, berapa ratus orang yang bisa makan dari sana? Betul atau tidak?
Yang doakan enak mana didoakan 1 orang, 1 keluarga atau 1000 orang? Kalau saya lebih baik yang doakan 1000 orang. Walaupun jujur, saya mau katakan jujur Bapak Ibu. Saya bisa beli, saya bisa bangun. Belum tentu 1 tahun bisa saya lihat. Ini tadi ada yang tanya di Pujon. Pujon itu kalau tidak salah 5 tahun lalu saya baru ke sana. Kenapa kok tidak sempat lagi? Waktunya tidak cukup. Saya ada rumah Bapak Ibu, mungkin 7 tahun belum saya lihat sampai hari ini. Bayari yang jaga terus itu administrasi itu. Jadi saya pikir kenapa pernah saya buat konten Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kepengen bangun rumah di atas 2M ke atas, tolong jangan bangun rumah. Bangunlah tempat rekreasi, bangunlah tempat edukasi yang bisa menghasilkan. Kenapa kok begitu? Bangun rumah itu biaya. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ketika dulu rumah saya 1, saya bisa tinggal di rumah. Ketika rumah saya sudah banyak, belum tentu 1 tahun saya kunjungi 5 hari. Kita sedang bangunkan siapa? Jujur ya, yang saya bangunkan ternyata pembantu saya. Bahagia dia duduk manis, nonton TV, nyalakan AC, betul ya? Makan tiap hari. Kita yang kerja ini yang bodoh siapa, yang pinter siapa? Benar atau tidak? Saya cerita begini karena saya sudah mengalami. Fair. Karena itu jangan pernah jadi orang kaya. Jadilah orang yang bermanfaat. Setuju? Fair Bapak Ibu. Dan ini mulainya dari sini. Mas, ketika bangun urban farming, kalau betul-betul mau, lakukan seperti cara saya. Sampean akan betul-betul menjadi pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Bukan anak manja, tapi anak yang kuat. Artinya apa? Kalau lulus program saya seperti yang saya lakukan, ditaruh di hutan yang tidak ada apa-apa, keluar jadi orang hebat. Seandainya terjadi krisis yang luar biasa, apapun juga, kita tetap jadi orang hebat. Kalau boleh saya katakan, taruh saya di hutan 3 tahun, tetap keluar jadi miliarder. Kenapa kok bisa saya lakukan? Karena ini hidup saya. Mulai slogannya, apa yang ada dan jangan mengada-ada. Ingat baik-baik kata kunci itu. Bisa menjawab? Saya doakan, ini satu orang ini saya doakan sebelum 25 tahun jadi miliarder, walaupun bapaknya sudah miliarder. Jangan dari warisan loh ya, bikin malu itu. Ayo lagi, bertanya lagi. Saya akan jawab agak lebar-lebar Bapak Ibu supaya sambil menjawab yang lain ya. Tenang saja, seandainya nanti ada yang tidak kebagian, waktu saya makan, waktu saya silakan datang. Matur suwun kesempatan untuk bertanya. Enggih Bapak. Yang saya tanyakan hal yang mungkin kecil, melanjutkan dari Mas yang tanya tadi. Betul. Yang pertama, memang lahan yang di perkotaan atau perumahan khususnya, betul, itu adalah sempit. Lah biasanya di perumahan itu juga ingin ada penghuninya ada taman lah. Betul, nah, fasum. Lah taman ini bisa dibuat dari hanya sekedar dari polybag. Betul. Cuma pengalaman kami menanam di polybag itu tidak bisa maksimal. Yeah. Bahkan semakin lama semakin mengkeret, Pak. Pasti. Nah, lah bagaimana caranya agar betul-betul tanaman yang dalam polybag itu selain untuk taman juga menjadi bank apa? Makanan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Bayu menyampaikan bahwa kambing atau domba itu cukup diberi makanan dari limbah pertanian jagung. Betul. Nah, tapi pengalaman kami itu kambing atau domba yang hanya diberi makanan dari satu macam, kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi dan nun sewu kalau seandainya kita itu setiap hari makan sayur asem saja, bosen, kan gitu. Bosen. Ini yang terjadi Pak. Lah kira-kira bagaimana agar dengan bahan baku makanan yang hanya dari limbah pertanian jagung tadi,
domba atau kambing itu tidak bosen dan gizinya tercukupi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak Ibu, kalau kita punya media tanam, saya minta maaf, bukan berarti ketika kita punya media tanam terus kita tanam sekali panen selamanya. Tidak. Ditanami kangkung saja Bapak Ibu, usianya kangkung cuma 24 hari loh kalau dari biji. Kalau itu tidak kita olah lagi, saya jamin panen kedua daunnya kuning. Panen ketiga ngri-ngriin, tahu ngri-ngriin enggak? Kurus, merana. Karena apa? Namanya nutrisi itu harus diberikan selalu. Bapak Ibu bisa enggak makan sebulan sekali? Enggak bisa. Makannya harus rutin. Apalagi dikurung di dalam polybag. Nah, ketika di dalam polybag berarti apa yang harus kita berikan? Nutrisi setiap hari. Itu hukum pasti. Nutrisinya dari mana? Dari limbah rumah tangga yang kita olah jadi VOC. VOC ini Bapak Ibu, ini kan dari air beras nih sama sisa-sisa makanan. Saya mau tanya, sisa-sisa makanan itu satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Setelah jadi VOC kita oksidasi. Di sini Bapak Ibu kalau seandainya kita olah lebih bagus lagi, kita bisa tambahkan daun-daun tertentu untuk kita masukkan di dalamnya. Sehingga ketika dioksidasi jadi VOC ini dia jadi nutrisi tanaman. Kuncinya dioksidasi dulu loh ya. Difermentasi, setelah itu dioksidasi. Seperti buat ZPT. Banyak orang lupa tanaman saya itu loh, cuman saya sirami air beras setiap hari daunnya bagus karena di tanah. Tetapi kalau di polybag enggak cukup, enggak bisa. Harus dibuatkan nutrisi. Nah, inilah kata kunci Bapak Ibu bisa menjual produk. Kalau orang yang tahu awam, oh bapaknya tanam di polybag kok bagus-bagus. Bapaknya dalam hati berkata begini, iya sing lihat, sing ngerjakno bentino ini yo susah. Betul atau tidak? Jadi bukan air biasa untuk nyiram, harus nutrisi. Sehingga apa? Semakin lama semakin subur. Itu hukumnya. Kalau tidak dikasih ini, saya jamin semakin lama semakin kurus. Itu rumus. Terus yang kedua untuk kambing. Bapak Ibu, tadi sudah belajar buat silase belum tadi ya? Oh, pantesan ada pertanyaan seperti ini. Kambing itu Bapak Ibu, justru kalau makannya gonta-ganti, itu tidak bisa stabil. Dan percayalah, kambing itu tidak pernah bosan makan satu macam. Dia akan stres, dia akan adaptasi ketika diberi makanan yang lain. Siapa yang pernah bosan makan nasi di sini ada? Berapa tahun sudah makan nasi? Saya saja Bapak Ibu, kalau ke luar negeri, enggak makan nasi itu bilangnya belum. Padahal makan roti, makan daging, makan sayur, makan buah, tetap yang dicari namanya nasi. Belum pernah ke orang Indonesia dibosan makan nasi Bapak Ibu. Yang berbeda kan lauknya saja, betul enggak? Suatu hari saya pernah paksa Bapak Ibu, enggak makan nasi deh. Gitu. Begitu makan nasi itu, alhamdulillah nikmatnya enak sekali Bapak Ibu. Padahal nasi tidak ada rasanya loh ya. Tapi itu adalah benar. Terus bagaimana supaya nutrisinya cukup? Saya ulangi, kita perlu namanya pengawetan. Pengawetan itu Bapak Ibu terjadi proses fermentasi. Pernah buat silase di sini ada? Baunya apa? Harum. Kenapa kok bisa bau harum? Ya karena fermentasi. Nanti fermentasi baunya apa? Harum. Karena apa? Karena fermentasi. Loh repot lagi. Jadi begini, pengawetan ini adalah kita memasukkan serat. Di dalamnya ada karbohidrat, di dalamnya ada vitamin. Yang kalau kita biarkan segar, bagus-bagus.
Bisa, bisa. Tetapi enak mana? Makan beras atau makan nasi? Siapa yang pernah makan beras di sini ada? Belum pernah, setahu saya walaupun kita makan nasi tahunan, belum pernah makan beras kan? Apa bedanya beras dan nasi? Beras itu dipanaskan baru jadi nasi. Bapak Ibu, namanya tebon sama fermentasian beda atau tidak? Sudah jadi beras, sudah jadi nasi. Nasi ditambahi ragi, difermentasi, keluarnya apa bedanya tape dengan nasi? Tape rasanya apa? Nasi rasanya apa? Loh, kan cuman beda tempat, beda waktu saja, Pak. Apa yang membuat beda? Proses. Karena itu saya minta tolong. Bapak Ibu loh besok punya kambing ribuan. Kalau makanannya selalu lalapan, percayalah karyawannya terlalu banyak. Di tempat kami satu orang itu pegang 60 ekor, 64 ekor Bapak Ibu satu kambing. Ini sama cari rumput sama ngasih makan. Kalau yang ngasih makan satu orang bisa pegang 240 ekor. Ini satu pen, satu lokasi kandang. Besok kalau Bapak Ibu sudah punya sampai minta maaf 1000 ekor gitu. Mau karyawan berapa kalau makannya lalapan terus? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita perlu proses. Prosesnya namanya bisa silase, bisa fermentasi. Apa yang kurang dari tebon? Satu yang kurang, mineral. Mineralnya dari mana? Sewaktu-waktu minumnya dikasih garam. Kalau Bapak Ibu bisa buatlah namanya garam yang diblok, yang dicor Bapak Ibu. Mineral blok. Supaya kalau kambing butuh, dia jilati itu. Itu yang kurang. Tetapi serat, karbohidrat, vitamin dia ada. Mineral harus ditambahkan. Karena itu saya minta tolong. Besok kalau buat pakan ayam, pakan kambing, kalau Bapak Ibu tanya harus diapakan? Diproses. Jadi saya punya program, kalau punya kambing 1 ngarit tiap hari bisa. Kalau punya kambing 1000 ngarit tiap hari mabuk. Lo percayalah lo Bapak Ibu, besok punya kambing ribuan kok semua kok. Tadi siang saya tanya enggak ya di sini ya? Satu warung itu butuh 1 ekor kambing, itu banyak, warungnya besar atau kecil? Kecil. Untuk menyiapkan 1 ekor kambing per warung, kan kecil loh 1 ekor kambing itu, sedikit kan? Untuk menyiapkan 1 warung 1 ekor kambing itu berarti 1 bulan 30. Kalau kambing beranak 7 bulan sekali, ini berarti butuh 7. Saya minta maaf. Di desanya Bapak Ibu ada warung sate 1 saja, itu butuh induk 210. Melayani cuma 1 warung. Banyak orang komplain, loh Pak kalau semua punya kambing jualnya di mana? Berarti tidak pernah ngitung. Kambing itu tidak tahu-tahu lahir langsung bisa dipotong Bapak Ibu. Tidak sekarang kawin besok melahirkan. Sekarang kawin 7 bulan lagi baru melahirkan. Setelah 7 bulan butuh 6 bulan lagi baru bisa dipotong. Itu butuh 210 induk. Jadi kalau Bapak Pak saya kepengen punya gaji 1 juta dari kambing, peliharalah 210 ekor. Lah kalau 210 ekor pakannya sehari hampir 1 ton Bapak Ibu. Supaya tidak ngarit tiap hari 1 ton, 1 minggu sekali 1 truk 5 ton sampai 6 ton, dicoper semuanya, buatkan bak di kandang. Di bawahnya kandang gitu Bapak Ibu gali 1 meter. Panjangnya bak truk itu anggap aja kalau 1 meter berarti butuh 8 meter, 6 meter lah realnya. Makanan masuk di sini semua. Simpen di situ, diinjak-injak, tutup dengan plastik, atasnya kasih kayu. Supaya masih bisa dimanfaatkan tempatnya. Setiap hari tinggal ambil.
Bagian jagung yang di sawah sama proses seperti itu, tanam 1 minggu sekali proses. Sehingga apa? Makanannya stabil. Dan yang paling penting tidak pernah ganti rasanya supaya tidak perlu adaptasi. Loh Pak, kalau saya kasih selingan bagaimana? Boleh. Seneng sekali. Bapak Ibu pernah jajan enggak? Anggap aja gorengan gitu ya. Enggak pernah makan gorengan, sekali makan gorengan enak atau tidak? Coba setiap hari makan gorengan, enak atau tidak? Enggak enak. Satu saja yang enggak pernah berubah dari kita, makan nasi itu loh, enggak pernah bosan. Sehari 3 kali bertahun-tahun. Nah, kambing juga sama. Bapak, percayalah saya, kambingnya tetap bagus dan dia tidak pernah bosan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia makannya hanya secukupnya dan kambingnya pasti bagus. Begitu Nji.